Selamat datang di channel Return Stoic. Dalam video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di era digital ini. Di balik kilauan media sosial, tersembunyi sisi gelap yang tak banyak disadari oleh penggunanya, terutama generasi muda. Mari kita buka tabirnya satu persatu. Bagaimana Instagram dan TikTok diam-diam menguras kesehatan mental kita. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Namun, di balik hiburan dan konektivitas yang ditawarkan, ada dampak psikologis yang tidak boleh diabaikan. Dari tekanan untuk tampil sempurna hingga kecanduan menggulir layar tanpa akhir, media sosial dapat memengaruhi kesehatan mental dengan cara yang diam-diam namun signifikan. Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana platform seperti Instagram dan TikTok memengaruhi pikiran dan emosi kita, serta apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri. Bab 1. Media sosial dan ilusi kesempurnaan. Instagram dan TikTok menjual mimpi, senyum bahagia, tubuh ideal, traveling ke tempat mewah. Semua itu dipoles sedemikian rupa agar terlihat sempurna. Tapi di balik itu semua, banyak pengguna yang merasa tidak cukup. Tidak cukup cantik, tidak cukup kurus, tidak cukup sukses. Remaja mulai membandingkan diri mereka dengan influencer. Mereka melihat kehidupan yang tampak sempurna dan berpikir, mengapa hidupku tidak seperti itu? Ini bukan hanya rasa iri biasa. Ini adalah luka yang terus terbuka karena perbandingan tanpa henti. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menggunakan Instagram, semakin tinggi kemungkinan mereka mengalami gangguan citra tubuh. Di TikTok, tren-tren kecantikan dan tantangan fisik bisa memperkuat rasa tidak aman yang sudah ada. Dan semua ini terjadi secara diam-diam, perlahan-lahan mengikis rasa percaya diri. Bab 2. Algoritma dan kecanduan digital. Instagram dan TikTok bekerja dengan algoritma canggih yang dirancang untuk membuat kita tetap tinggal. Video yang menarik akan terus ditampilkan, satu demi satu tanpa akhir. Kita mungkin berpikir kita bebas memilih, tapi sebenarnya pilihan kita sudah diarahkan. Setiap like, komentar, dan notifikasi memicu dopamin, hormon kebahagiaan. Ini membuat kita ketagihan, terus-menerus mencari validasi eksternal. Ketika tidak ada yang menyukai unggahan kita, muncul rasa cemas, takut tidak diterima. Bahkan saat tidak menggunakan aplikasi, pikiran kita tetap tertuju ke sana. FOMO, fear of missing out, membuat kita merasa harus selalu online. Ini bukan kebebasan, ini adalah jerat digital. Bab 3. Identitas digital dan krisis diri. Remaja adalah masa pencarian jati diri. Tapi di media sosial, banyak yang membentuk identitas berdasarkan apa yang disukai orang lain. Mereka menciptakan versi ideal dari diri mereka, bukan versi yang otentik. Akibatnya, muncul disonansi, ketidaksesuaian antara siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang kita tampilkan. Ini bisa menyebabkan kecemasan, bahkan depresi. Kita jadi kehilangan arah, tidak tahu siapa diri kita tanpa layar. Bab 4. Gangguan tidur dan penurunan produktivitas. Berapa kali kita membuka TikTok sebelum tidur, lalu tanpa sadar sudah lewat tengah malam? Ini bukan hanya soal kebiasaan buruk, ini merusak ritme biologis tubuh. Kurang tidur berdampak langsung pada mood, konsentrasi, dan produktivitas. Generasi muda yang harusnya belajar dan berkembang, justru terjebak dalam siklus lelah dan tidak fokus. Media sosial bukan hanya menguras waktu, tapi juga energi dan semangat. Bab 5. Cyberbullying dan ketidakamanan. Sosial komentar negatif, hinaan, body shaming, semua ini merajalela di media sosial. Anonimitas membuat orang merasa bebas berkata kasar tanpa konsekuensi. Bagi korban, luka emosionalnya bisa sangat dalam. Banyak remaja yang merasa tidak aman secara sosial karena takut dibully. Mereka menyensor diri mereka sendiri, takut menjadi bahan tertawaan. Ini menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan, bukan kebebasan berekspresi. Bab 6. Gangguan persepsi tubuh dan standar kecantikan. Palsu filter wajah, aplikasi edit tubuh, dan tren kecantikan ekstrim menciptakan standar yang tidak realistis. Anak muda mulai merasa tidak cukup menarik secara fisik.
Mereka merasa harus berubah demi diterima. Banyak kasus gangguan makan dan dismorfia tubuh yang bermula dari tekanan media sosial. Kita mulai melihat diri kita sebagai objek, bukan sebagai manusia. Tubuh menjadi proyek, bukan rumah. Bab 7. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ini salah pengguna, orang tua, sekolah, atau perusahaan media sosial? Perusahaan media sosial tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu algoritma mereka bisa berbahaya, tapi selama itu menghasilkan uang, mereka enggan berubah. Orang tua dan pendidik juga harus sadar dan ikut bertindak. Kita semua punya peran. Kesadaran kolektif bisa menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan sistemik. Bab 8. Membangun kesadaran dan keseimbangan solusinya, bukan meninggalkan media sosial, tapi menggunakannya dengan sadar. Kita perlu membangun literasi digital yang sehat, mengerti bagaimana platform bekerja, dan bagaimana kita bisa mengatur waktu dan ekspektasi kita. Detox digital, pengaturan batas waktu, memilih konten yang positif, semua itu langkah kecil yang bisa berdampak besar. Kita juga perlu ruang untuk berbicara tentang perasaan kita tanpa takut dihakimi. Media sosial bukan musuh, tapi kita harus bijak menggunakannya. Jangan biarkan algoritma menentukan harga diri kita. Jangan biarkan likes mengatur kebahagiaan kita. Di dunia yang semakin digital, yang paling penting justru adalah menjaga koneksi dengan diri sendiri. Menerima diri, mengenali batasan, dan merawat kesehatan mental. Mari kita bangun ruang digital yang lebih manusiawi, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Return Stoic. Kami berharap pembahasan tadi memberi Anda wawasan baru tentang dampak psikologis media sosial terhadap generasi muda. Ingatlah, media sosial adalah alat yang harus digunakan dengan bijak, bukan sesuatu yang mengendalikan kita. Lindungi kesehatan mental Anda dengan menetapkan batasan, mencari aktivitas positif, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi makna. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan, kebijaksanaan, dan ketenangan dalam hidup.